Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya salah satu strategi membangun kekayaan dari saham mulai dari nol ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa hanya orang-orang kaya atau hanya orang-orang miliarder yang bisa sukses di saham, itu mungkin teman-teman perlu belajar dari sejarah juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya membangun kekayaan tidak harus dari modal yang besar ya. Ternyata membangun kekayaan dari saham itu bisa dimulai dari modal yang kecil ya, modal yang mungkin minim ya, tetapi dengan konsisten kemudian secara strategis memilih saham-saham yang berpotensi naik cukup tinggi dan profitnya juga besar, maka membangun kekayaan dari saham itu akhirnya pun juga berhasil ya. Jadi kalau kita lihat ya misalnya teman-teman di berita-berita udah sering muncul lah ya bagaimana Pak Lo Keng Hong ya, investor yang dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, menyebut investasi saham adalah pilihan terbaik untuknya ya. Saham is the best choice ya bagi saya ya. Tetapi sebanyak 99% masyarakat kita taruh duit di bank atau beli properti, tidak di saham. Dan Pak Lo Keng Hong ini memulai membeli saham itu dari sejak awal ya, sejak mungkin modalnya sangat kecil teman-teman ya. Sejak ia bekerja sebagai pegawai tata usaha di bank dengan gaji 50.000 ya, rupiah pada tahun 79. Kemudian setelah 7 tahun bekerja gajinya naik jadi 300.000 ya. Dan mulainya dengan modal yang sangat kecil ya teman-teman. Tapi kemudian dengan kegigihan dan keberanian ya, Pak Lo Keng Hong ini dengan bertambahnya gaji yang dia peroleh secara bulanan, Pak Lo Keng Hong ini gaya hidupnya tetap ya teman-teman, tetapi dengan gaji yang lebih besar, akhirnya Pak LKH ini bisa membeli saham dengan jumlah yang besar ya. Jadi semakin besar dan semakin besar yang dia beli. Dan sekarang semua orang tahu ya bagaimana seorang Pak Lo Keng Hong ini punya saham yang begitu banyak ya. Bahkan dividennya ada puluhan miliar ya Pak. Jadi nilai sahamnya mungkin di yang membagi dividen tersebut ya sudah ratusan miliar ya. Dari satu saham, di saham yang lain mungkin banyak juga. Dan itu mulai dari kecil teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mungkin lah sukses dari saham dengan modal yang kecil ya, mungkin modal cuma 1 juta 2 juta ya. Tapi kalau teman-teman lihat histori seperti ini, seharusnya teman-teman termotivasi. Ternyata bukan hal yang tidak mungkin ya untuk mencapai kesuksesan atau kekayaan dari saham dengan modal yang kecil ya. Yang penting adalah konsisten ya, dan menetapkan target-target yang tepat ya. Kemudian diikuti dengan gaya hidup yang mungkin ya untuk sebagian orang ya harus berhemat ya teman-teman, karena kita fokusnya di saham. Nah, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita ini ya? Ya kita menentukan target teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau fokus membeli saham A gitu ya. Fokus membeli saham A, terus kemudian bisa menabung tiap bulan misalnya. Karena belum punya dana, target dulu misalnya 10 juta ya. Target saya misalnya 10 juta di saham A misalnya. Saham A ini misalnya harganya 1.000 ya. Berarti kan 10 juta dibagi 1.000 itu kan dapatnya 100 lot ya misalnya. Ini kan? Nah, dengan menabung ya misalnya 1 juta tiap bulan, 1 juta tiap bulan, 1 juta tiap bulan, maka target 10 juta itu kan tercapai dalam 10 bulan. Nah, kemudian mungkin kita punya dana lagi, akhirnya ditambah lagi, jumlah lotnya ditambah lagi sampai akhirnya jumlah lot yang kita inginkan terhadap satu saham itu tercapai. Dan mungkin waktunya agak lama ya, misalnya 5 tahun atau 10 tahun itu nggak masalah, yang penting kita
targetnya adalah mencapai jumlah lot. Jadi jangan dijual dulu sampai benar-benar target lot itu tercapai ya. Sebagai contoh misalnya teman-teman ingin nabung saham BRI ya. Saham BRI ini kan harganya 5.100. Ini kalau misalnya targetnya 1000 lot ya, berarti kan ini 1000 kali 100. Nah, berarti kan 500 juta. 500 juta dibagi 10 tahun dibagi 12. Nah, dengan menabung 4 jutaan ya sebulan, maka target yang 1000 lot saham BRI ini akan tercapai dalam waktu 10 tahun. Itu pun kalau harga sahamnya masih di sekitar 5.000 ya. Tapi kalau harga sahamnya masih naik ya mungkin berkurang ya. Tapi paling tidak nilai 500 juta itu akan tetap tercapai ya di 10 tahun ke depan. Dan ini masih bisa belum memperhitungkan dividennya. Kalau dividen BRI aja sekitar 5% ya, anggap aja 5%, maka ini ya, ini kali 12 dalam 1 tahun, ini udah 51 juta kali 5% ya. Ini udah ada tambahan 2,5 juta ya setahun. Dan ini kita belikan lagi saham BRI ya, sehingga jumlah saham BRI ini akan nambah terus dan nambah terus. Nah, kalau teman-teman misalnya fokus di saham yang dividennya besar ya, seperti Adaro misalnya. Adaro ini harganya sekarang 3.260. Ini kalau 1000 lot kali 100, 326 juta. Dengan dividen sekitar 15%, maka setahun dapat 48 juta ya. 48 juta kali, kalau misalnya anggap aja 10 tahun ya, dari dividen aja kita dapat 489 juta. Jadi udah naik 2 kali lipat ya teman-teman. Ini dari dividennya aja, belum dari capital gain-nya. Belum dari ketika dapat dividen diputar lagi, beli sahamnya lagi di harga bawah. Nah, ini kan akan membuat jumlah lot saham kita itu makin lama makin banyak, dan ketika jumlah itu tercapai, maka dari dividennya saja kita sudah bisa cuan lebar ya. Kalau nggak salah kemarin tuh Pak Lokeng Hong tuh apa ya, game apa BMM ya yang dapat dividen besar itu ya, lupa. Pak Lokeng Hong, oh ya nih dari ABMM nih dividennya berapa? Kemarin dapat dividen 295 ya. 295 kali berapa ini Pak Lokeng Hong punya? 141 juta lembar saham. Wih, dari dividennya aja Pak Lokeng Hong dapat 41 M teman-teman. Jadi, dan ini dimulai dari kecil teman-teman, nggak langsung besar ya. Jadi kalau teman-teman fokus di suatu saham, misalnya ingin masuk ke saham yang dividennya besar, masuk ke Adaro atau PTBA atau ITMG atau apa ya, Games atau BSSR, banyak banget ya. Ya udah fokus di situ aja. Tambah terus slotnya, nggak pernah dijual, mau minus berapapun nggak usah dijual. Justru saat minus tambah lagi, punya dana, tambah lagi. Target misalnya tahun ini 10 juta, 3 bulan ke depan 10 juta, kemudian 3 bulan lagi tambah lagi 50 juta, tambah lagi sampai 100 juta. Target 100 juta harus tercapai dulu ya. Nanti setelah 100 juta tercapai, tambah lagi, terus dibangun, terus tambah. Ya, suatu saat pasti akan tercapai teman-teman. 1000 lot saham Adaro misalnya. Dengan 1000 lot tadi berarti sekitar 326 juta. Jadi kan lumayan teman-teman ya. 3.260 kali 1000 kali 100. Nah, jadi portofolio itu 326 juta. Kalau dividennya 15% saja, udah dapat 48 juta.
per tahun. Dan ini bisa kita belikan lagi dividennya, kita belikan lagi sahamnya, sehingga jumlah saham Adaro kita bertambah. Minimal bertambah 10% setiap tahun ya. Jadi kalau misalnya kita punya saham 100 lot, berarti tahun depan sudah jadi 110 lot. Tahun berikutnya lagi sudah jadi 100, minimal 120 lot. Tahun berikutnya lagi sudah naik terus. Bisa jadi sampai 10 tahun ke depan jumlah saham kita 2 kali lipat ya. Dan itu sudah bisa jadi passive income ya untuk 10 tahun ke depan ya. Bayangkan ya, kita berjuang mati-matian selama 10 tahun. Misalnya umur teman-teman sekarang berapa? Misalnya udah kalau masuk dunia kerja umur 25 tahun lah paling enggak. 25 tahun masuk dunia kerja, gaji misalnya 4 juta atau 5 juta ya. Kemudian nabung saham. Sahamnya misalnya mau nabung 2 juta atau 3 juta setiap bulan ya. Atau 2 juta aja lah tiap bulan. Kemudian gajinya naik, nabungnya ditambah lagi, gajinya naik, nabungnya ditambah lagi, dapat bonus, belikan lagi sahamnya, dapat misalnya keuntungan dari jualan apa, belikan lagi sahamnya. Maka itu akan membuat portofolio kita akan bertumbuh dan tidak pernah cut loss. Karena tidak pernah cut loss ya nggak pernah rugi teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya pegang saham Adaro, harga di pucuk, tapi nggak pernah cut loss, tinggal nambah aja ya nggak pernah rugi dia, nggak pernah hilang. Dan nanti begitu dapat dividen langsung cair duit cashnya, belikan lagi sahamnya di harga bawah seperti itu. Jadi salah ya kalau anggapan bahwa di saham itu harus memiliki modal yang besar dulu ya. Justru semuanya itu berawal dari modal yang kecil ya. Dan jangan salah memilih strategi teman-teman. Kalau teman-teman modal kecil mending trading dulu atau scalping gitu. Ya kalau berhasil, kalau enggak ya duit teman-teman akan lebih cepat habis. Nah, trading scalping itu enggak jelas. Tapi kalau teman-teman membeli saham yang mungkin dividennya besar, fundamentalnya bagus, labanya juga jelas ada, terus pertumbuhan kedepannya juga bagus ya. Paling tidak sampai 10 tahun ke depan tuh masih eksis lah ya. Manajemennya juga bagus, terus selalu membuat inovasi-inovasi. Dan syukur-syukur harga sahamnya masih murah ya, misalnya PBV-nya masih rendah dan lain-lain. Nah itu bagus, teman-teman tinggal fokus saja di jumlah lotnya, kemudian ditambah. Jadi itu ya teman-teman. Jadi yang penting target kita harus tercapai ya, target dalam jumlah lot. Terus kemudian pilih saham-saham yang fundamental bagus. Jangan saham-saham yang gorengan, saham-saham yang baru IPO ya. Kalau teman-teman misalnya pengen trading atau swing ya nggak masalah. Tapi kecil aja, misalnya 10% misalnya. Misalnya portofolio teman-teman 100 juta ya trading 10 juta nggak masalah lah. 10 juta atau nggak usah ditambah-tambah lagi. Jadi yang 90 juta udah fokus di jangka panjang. Biar nggak boring aja ya. Misalnya 10 juta beli saham A, misalnya saham A naik 10% jual. Nanti antri lagi beli saham B di harga bawah. Ketika naik jual gitu. Dan tetap fokusnya di saham-saham yang bagus ya, jangan saham yang gorengan. Kalau saham gorengan ya 10 juta itu mungkin dalam waktu 3 bulan 6 bulan habis, cepat habis ya, karena saham gorengan itu sangat berisiko. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tolong teman-teman bisa komentar di bawah ya, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman, apakah bisa mencapai hal tersebut ya. Kalau bisa silahkan komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.